Langit senja mulai memerah saat tim arkeolog tiba di pedalaman Jawa Timur. Hutan yang lebat seolah menyembunyikan sesuatu yang telah lama terkubur oleh waktu. Dr. Aditya, seorang arkeolog senior, menata peta kuno di tangannya. Peta itu ditemukan di sebuah arsip tua yang hampir terlupakan, menyebutkan keberadaan sebuah kompleks bawah tanah peninggalan Majapahit yang belum pernah terungkap sebelumnya. Ini bisa mengubah sejarah, gumamnya. Nyaris tak percaya. Para pekerja mulai menggali tanah dengan hati-hati. Setiap sekop yang menyentuh bumi seperti membuka lembaran baru dalam sejarah. Suasana mencekam menyelimuti lokasi, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat tengah mengawasi mereka. Tiba-tiba, cangkul salah satu pekerja mengenai sesuatu yang keras. "Pak, ada yang aneh di sini," serunya. Semua mata tertuju ke dalam lubang yang baru saja terbentuk. Dr. Aditya segera turun, membersihkan tanah yang menutupi benda itu. Yang terlihat kemudian membuatnya terpana. Sebuah lempengan logam besar dengan ukiran rumit, tidak seperti peninggalan Majapahit lainnya yang pernah ditemukan. "Bahan ini bukan logam biasa," bisiknya. Ia menyentuh permukaan lempengan itu, dan tanpa diduga, sesuatu terjadi. Suara gemuruh terdengar dari dalam tanah, seperti ada sesuatu yang mulai bergerak. Semua orang mundur dengan napas tertahan. Tanah di bawah mereka bergetar. Lalu sebuah celah besar terbuka, mengungkapkan sebuah lorong gelap yang tampaknya telah tersembunyi selama ratusan tahun. "Majapahit, apa yang sebenarnya kalian sembunyikan di sini?" Suara Dr. Aditya bergetar. Ia tahu, ini bukan sekadar reruntuhan biasa. Dr. Aditya menyalakan senter dan mengarahkan cahayanya ke dalam celah yang menganga di depan mereka. Udara lembab keluar dari dalam lorong, membawa aroma tanah basah yang sudah lama terperangkap. Para pekerja saling berpandangan, ragu untuk melangkah lebih jauh. "Siapkan peralatan. Kita masuk," perintah Dr. Aditya tegas. Dengan hati-hati, mereka menuruni lorong menggunakan tali. Dinding-dindingnya terbuat dari batu yang dipahat halus, seolah tidak tersentuh oleh waktu. Semakin dalam mereka melangkah, semakin terasa suasana yang aneh. Tidak ada suara selain napas mereka yang berat dan langkah kaki yang menggema. Setelah beberapa meter, mereka tiba di sebuah ruangan luas. Cahaya senter menyoroti sesuatu yang membuat mereka terpana. Di sepanjang dinding, terdapat ukiran-ukiran rumit yang menggambarkan sesuatu yang tak lazim untuk zaman Majapahit. Ini bukan sekadar relief biasa," gumam Aditya. Matanya menelusuri ukiran-ukiran itu, yang menggambarkan sosok-sosok manusia mengoperasikan benda berbentuk piringan, roda raksasa yang berputar dengan cahaya di sekelilingnya, dan sebuah bangunan menyerupai menara dengan kilatan petir di puncaknya. "Teknologi?" tanya seorang anggota tim, nyaris berbisik. Sebelum Dr. Aditya sempat menjawab, salah satu pekerja tanpa sengaja menyentuh sebuah batu yang tampak berbeda dari yang lain. Seketika, suara mekanis terdengar. Dinding di ujung ruangan mulai bergeser perlahan, membuka jalan menuju ruang lain yang lebih dalam. Jantung Dr. Aditya berdegup kencang. Semua yang ia yakini tentang sejarah Majapahit mulai terguncang. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik pintu itu? Ia menarik napas dalam. "Kita harus masuk." Dengan hati-hati, mereka melangkah masuk ke ruangan yang baru terbuka. Begitu cahaya senter menyapu sekeliling, mereka terdiam. Ruangan itu lebih luas dari yang mereka bayangkan, dengan langit-langit tinggi yang ditopang oleh pilar-pilar batu berukiran indah. Namun, yang membuat mereka tercengang bukanlah arsitekturnya, melainkan sesuatu yang berdiri di tengah ruangan. Sebuah struktur raksasa berbentuk kubah, terbuat dari logam berwarna kehitaman, berdiri kokoh di sana. Permukaannya dipenuhi pola rumit yang menyerupai tulisan kuno, namun bukan aksara Jawa atau Sanskerta yang dikenal. Ini mustahil," Dr. Aditya berbisik. Tangannya gemetar saat meraba logam dingin itu. Bahan seperti ini tidak seharusnya ada di zaman Majapahit. Tiba-tiba, salah satu pekerja berseru, "Pak, lihat ini." Di salah satu sisi ruangan, terdapat deretan lempengan batu dengan ukiran menyerupai peta bintang. Beberapa simbol aneh berpadu dengan gambaran planet dan garis-garis yang tampak seperti lintasan pergerakan benda langit.
Apakah ini semacam observatorium bawah tanah? Tanya seorang arkeolog muda di tim mereka. Dr. Aditya menelan ludah. Ini lebih dari sekadar observatorium. Ia menatap kubah raksasa itu lagi, lalu mengarahkan senter ke bagian bawahnya. Sebuah celah kecil tampak di sana, seperti pintu yang tersembunyi. Rasa penasaran mengalahkan ketakutan mereka. Dengan napas tertahan, Dr. Aditya mengulurkan tangan dan mencoba mendorongnya. Saat itu juga, suara mekanis yang berat menggema di dalam ruangan. Tanah sedikit bergetar, debu berjatuhan dari langit-langit. Lalu, perlahan-lahan, pintu kubah itu terbuka. Kilatan cahaya biru redup menyemburat dari dalamnya, menyinari wajah mereka yang terperangah. Di dalam kubah itu, ada sesuatu yang selama ini tak pernah tercatat dalam sejarah. Dr. Aditya dan timnya berdiri mematung di depan pintu kubah yang kini terbuka. Cahaya biru redup memancar dari dalamnya, berdenyut pelan seperti sesuatu yang masih aktif setelah ratusan tahun terkubur. Dengan langkah hati-hati, ia melangkah masuk. Ruangan di dalam kubah lebih luas dari yang terlihat dari luar. Dindingnya dipenuhi ukiran yang tampak seperti jalur energi atau mungkin rangkaian mekanisme. Di tengah ruangan, sebuah pilar kristal berdiri tegak, memancarkan sinar kebiruan yang aneh. Salah satu arkeolog muda berbisik, "Apa ini semacam mesin?" Sebelum ada yang sempat menjawab, sesuatu di lantai mulai bersinar, membentuk pola yang menyerupai lingkaran rumit. Seketika, pilar kristal berpendar lebih terang, dan sebuah bayangan holografik muncul di udara. Sosok pria berbusana kerajaan berdiri di hadapan mereka, namun bukan seperti relief atau lukisan kuno yang pernah mereka lihat. Wajahnya jelas, matanya tajam, dan tangannya terulur seolah sedang menjelaskan sesuatu. Suara bergema memenuhi ruangan, menggunakan bahasa yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Namun ada beberapa kata yang terdengar familiar. Majapahit warisan pengetahuan terlindungi. Dr. Aditya merasakan bulu kuduknya berdiri. Ini bukan sekadar peninggalan sejarah. Ini adalah sesuatu yang lebih besar, lebih maju dari yang pernah dibayangkan siapapun. Pilar kristal bergetar, dan lantai di bawah mereka mulai bergerak, seperti sedang mengaktifkan sesuatu. Para pekerja mulai panik, beberapa mundur dengan wajah ketakutan. Namun Dr. Aditya tetap berdiri tegak. Matanya terpaku pada bayangan holografik di depannya. "Apa yang sebenarnya kita temukan di sini?" bisiknya. Lalu, tanpa peringatan, pilar kristal itu meledakkan cahaya yang lebih terang. Dan semuanya berubah. Cahaya biru menyelimuti seluruh ruangan, membuat semua orang menutup mata sesaat. Saat sinar itu meredup, sesuatu yang lebih mencengangkan muncul. Lantai di bawah mereka kini bersinar dengan pola-pola rumit yang tampak seperti jalur energi. Pilar kristal di tengah ruangan berpendar lebih tenang, sementara bayangan holografik sosok pria kerajaan tadi kini lebih jelas. Dr. Aditya, dengan napas tersengal, mencoba memahami apa yang terjadi. "Ini bukan sekadar ukiran. Ini sebuah sistem," katanya penuh semangat. Salah satu arkeolog muda, Raka, mengamati simbol-simbol di lantai dan membandingkannya dengan catatan yang mereka bawa. "Pak, saya rasa ini bukan hanya bahasa kuno. Ada pola matematika di dalamnya. Seperti kode." Hati Dr. Aditya berdegup kencang. Jika benar ini kode, maka Majapahit bukan hanya meninggalkan sejarah, mereka meninggalkan sebuah sistem yang belum pernah diketahui dunia. Tiba-tiba, suara bergema kembali dari pilar kristal. Kali ini, lebih jelas, warisan ini hanya untuk mereka yang memahami. Kata-kata itu diucapkan dalam bahasa Jawa kuno, tetapi intonasi dan cara pengucapannya terasa aneh, seolah direkam oleh sesuatu yang bukan manusia. "Apa maksudnya?" Salah satu pekerja berbisik. Dr. Aditya menatap sekeliling. Mereka meninggalkan sesuatu di sini. Sebuah pengetahuan yang mungkin terlalu maju untuk zaman mereka sendiri. Raka mengamati lingkaran di lantai, lalu dengan hati-hati melangkah ke salah satu simbol. Begitu kakinya menyentuhnya, pola cahaya di lantai bergerak, seolah merespons keberadaannya. Pilar kristal kembali bersinar, dan tiba-tiba, dinding di salah satu sisi ruangan bergeser,
memperlihatkan sebuah lorong lain yang lebih gelap. Semua orang menahan napas. Sepertinya kita baru saja membuka sesuatu, gumam Raka. Dokter Aditya menatap lorong itu dengan campuran ketakutan dan kegembiraan. Kita harus masuk. Majapahit masih menyimpan rahasia yang belum kita pahami sepenuhnya. Tanpa ragu, ia melangkah lebih dulu, dan lorong itu seolah menelannya dalam kegelapan. Dokter Aditya dan timnya melangkah perlahan ke dalam lorong gelap yang baru terbuka. Udara di dalamnya terasa lebih dingin, seolah ruangan ini telah terkunci selama ratusan tahun tanpa tersentuh siapapun. Dindingnya masih dihiasi dengan ukiran, tetapi kali ini, ukiran itu tampak lebih detail, seperti sketsa perangkat-perangkat mekanis yang tidak seharusnya ada pada zaman Majapahit. Tiba-tiba, langkah Dokter Aditya terhenti. Di ujung lorong, ada sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah ruangan besar, jauh lebih luas dari yang mereka masuki sebelumnya, dengan kubah logam raksasa di tengahnya. Tapi yang membuat semua orang membeku adalah objek yang tergeletak di atas altar batu di tengah ruangan itu. Sebuah benda berbentuk cakram, tampak seperti logam tetapi tidak berkarat, berpendar dengan cahaya samar. Ukiran-ukiran di sekelilingnya menyerupai pola yang ada di pilar kristal sebelumnya. Ini seperti mesin, bisik Raka. Dokter Aditya melangkah lebih dekat. Jantungnya berdegup semakin cepat. Ketika tangannya menyentuh permukaan benda itu, ruangan bergetar pelan. Pilar-pilar di sekelilingnya menyala dengan pola cahaya yang bergerak seperti aliran data. Lalu, sebuah suara bergema di seluruh ruangan. Teknologi ini diwariskan untuk mereka yang siap memahami. Cahaya semakin terang, membuat semua orang harus menutup mata sesaat. Saat mereka membukanya kembali, simbol-simbol di dinding kini tampak lebih jelas, membentuk sesuatu yang mengejutkan. Peta dunia, dengan garis-garis yang menunjukkan lintasan benda langit, seolah Majapahit memiliki pemahaman tentang astronomi dan teknologi jauh sebelum bangsa lain menyadarinya. Dokter Aditya mundur selangkah. Otaknya berusaha mencerna apa yang ia lihat. Ini bukan sekadar peninggalan sejarah, katanya dengan suara gemetar. Ini adalah sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bisa mengubah cara kita memandang masa lalu. Timnya terdiam, menyadari bahwa mereka baru saja menemukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ditemukan. Tapi pertanyaannya, jika teknologi ini sudah ada sejak zaman Majapahit, kemana perginya sekarang? Di kejauhan, dari dalam lorong gelap yang belum mereka jelajahi, suara mekanis perlahan mulai terdengar. Seseorang atau sesuatu sepertinya sedang menunggu mereka di dalam kegelapan.